Tidak pula ada kontribusi terdakwa John Irfan Kenway sehingga perusahaan Agusta Westland bertambah kekayaannya sebesar 29.500.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 391.616.035.000 rupiah. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Izin. Ya, silakan. Bahwa website Highlands.com sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas bukan merupakan website resmi dari pabrikan Agusta Westland maupun website resmi Asosiasi Helikopter Uni Eropa yaitu EASA. Bahwa website tersebut merupakan website yang dapat diakses oleh siapa saja dan data di dalam website tersebut tidak mencantumkan sumber informasi yang dinyatakan. Adapun foto yang tercantum dalam website tersebut tidak menggambarkan ataupun menyatakan bahwa helikopter tersebut adalah helikopter angkut AW101 yang telah dikirim ke Indonesia. Dengan demikian maka keterangan ahli Insinyur Hisar Manongam Pasaribu PSD tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan. Bahwa selanjutnya helikopter AW101 dengan seri 600 tidak secara khusus diperuntukkan untuk helikopter dengan konfigurasi VVIP dan helikopter dengan seri 500 tidak secara khusus diperuntukkan untuk helikopter angkut. Helikopter AW101 dengan seri 600 merupakan helikopter dengan spesifikasi teknis yang lebih modern dibandingkan dengan helikopter AW101 seri 500. Pada praktiknya di seluruh dunia terhadap helikopter AW101 seri 600 memiliki berbagai konfigurasi baik sebagai helikopter angkut, VVIP maupun SAR dan Medivac. Contoh digunakannya helikopter AW101 selain dengan konfigurasi VVIP atau VIP adalah sebagai berikut. AW101 seri 600 dengan konfigurasi Combat Search and Rescue yang digunakan oleh Angkatan Udara Italia. Dan kedua, AW101 seri 600 dengan konfigurasi Search and Rescue yang digunakan oleh Angkatan Norwegia. Bahwa perubahan konfigurasi terhadap suatu helikopter atau pesawat merupakan praktik umum yang sudah biasa dilaksanakan dalam lingkungan TNI AU. Bahwa konfigurasi helikopter dapat sewaktu-waktu dirubah berdasarkan misi yang akan dijalankan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sujatmiko yang telah diperiksa di persidangan Akuo pada tanggal 16 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan pesawat Hercules yang VIP ada di Skadron 17. Pada saat Skadron 17 mendapat Boeing untuk VIP, Herculesnya dikembalikan ke Skadron 31 sebagai pesawat angkut. Kursi VIP-nya dicopot sehingga dia pasang untuk pasukan kembali yang dilaksanakan oleh TNI AU. Jadi kalau sekarang pesawat sebagai angkut pasukan dan ambulans itu adalah tergantung misinya. Bahwa senyatanya dalam menilai suatu helikopter dapat digolongkan dan dapat melaksanakan suatu misi angkut bukan berdasarkan adanya rem door, tetapi selama terhadap helikopter tersebut dapat memenuhi operational requirement helikopter angkut sebagaimana diatur dalam keputusan Kasau nomor Cap _ 334 _ 5 Romawi _ 2014 tertanggal 5 Mei 2014 tentang obserek alusista dan non alusista dan surat Asop Kasau nomor B _ 655 _ 4 Romawi _ 2016 tanggal 15 April 2016 tentang obserek helikopter angkut termuat dalam halaman 7 laporan hasil investigasi pengadaan helikopter Agusta Westland AW101 vide bukti T11. Bahwa kemudian saksi Sujatmiko yang telah diperiksa di persidangan Akuo pada tanggal 16 Januari 2023 menyatakan helikopter ini ada rel yang digunakan untuk support pemasangan stretcher dan alat-alat kesehatan. Bahwa datanya ada semua dan sudah kita periksa helikopter tersebut tanggal 5 Februari 2022. Kondisinya memang seperti angkut pasukan dan juga sebagai ambulans bisa dilaksanakan. Bahwa dalam pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU pada tahun 2016 terdakwa selaku mitra telah melengkapi seluruh kekurangan material dan dalam kontrak kecuali kargo dur.
Terdakwa sudah memberikan permohonan untuk melengkapi item cargo door tersebut, akan tetapi dikarenakan pemasangan cargo door tersebut akan memakan waktu paling cepat 10 bulan, maka terdakwa telah memberikan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang kemudian tidak diberikan respon oleh TNI AU. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa antara lain saksi Azra Muharman, saksi Vicky Simatupang, saksi Benianto Suciadi, saksi M. Iqbal Masputra, saksi Sujat Miko. Izin keterangannya tidak kami bacakan. Selanjutnya saksi ahli Setia Budi Arijanta diperiksa dan didengar keterangannya pada persidangan perkara Aku hari Senin tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa operational requirement adalah sebagai acuan PPK dalam melakukan pengadaan barang atau jasa. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan telah terbukti sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa helikopter angkut AW101 yang telah diserahkan oleh PT DJM kepada TNI AU dalam rangka memenuhi kontrak KJB, nomor KJB dan seterusnya adalah helikopter yang sudah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam kontrak tersebut, bahwa hal yang tidak sesuai dengan kontrak dalam hal ini hanyalah satu item pekerjaan, yaitu cargo door. Adapun terdakwa sudah menyatakan kepada TNI AU akan memasang cargo door tersebut, akan tetapi tidak diizinkan. Dengan demikian dalil jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan dan dalam tuntutan dan menyatakan bahwa helikopter angkut AW101 yang diserahkan oleh PT DJM kepada TNI AU tidak sesuai dengan spesifikasi haruslah dikesampingkan. Bahwa terkait keterangan ahli Gantara, yaitu Insinyur Hisar Manongan Pasaribu PSD yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap helikopter angkut 101, sudah seharusnya dikesampingkan bahwa ahli tidak pernah terlibat langsung dengan proses perakitan maupun manufacturing helikopter hasil produksi perusahaan Agusta Westland. Kami lanjutkan. Bahwa ahli Muzakir yang diperiksa di muka persidangan pada tanggal 2 Januari 2023 di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat rekomendasi BPK yang menyatakan mengembalikan kelebihan bayar dari suatu proses pengadaan maka harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka merupakan suatu tindak pidana, dan apabila telah dilakukan pengembalian tersebut maka sudah bersifat clear and clear dan dapat dinyatakan tidak terdapat kerugian negara. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: pertama, saksi Fahri Adami, saksi Sujat Miko, terdakwa John Ivan Kenway yang keterangannya tidak kami bacakan. Berdasarkan seluruh uraian unsur perbuatan melawan hukum yang telah disampaikan di atas, kami tim penasihat hukum berkesimpulan bahwa terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam uraian unsur perbuatan melawan hukum dakwaan alternatif ke-1. Majelis hakim yang mulia, yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat dan sidang yang kami hormati, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur mutlak lain yang juga merupakan unsur utama dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini adalah adanya perbuatan dari terdakwa yang terbukti sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Selanjutnya tidak kami bacakan. Bahwa dalam surat dakwaan alternatif ke-1 halaman 4 disebutkan dalam surat dakwaan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang itu memperkaya diri terdakwa sebesar. Mohon selanjutnya tidak kami bacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat dan sidang yang kami hormati, dari fakta persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa John Irfan Kenway bertambah kekayaannya sebesar 180.870.909 rupiah 13 sen. Tidak pula ada kontribusi terdakwa John Irfan Kenway sehingga perusahaan Agusta Westland bertambah kekayaannya sebesar 29.500.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 391.616.035.000 rupiah. Tidak pula ada bukti kontribusi terdakwa John Irfan Kenway sehingga Lejardo PT Ltd bertambah kekayaannya
sebesar 10.950.826 dolar Amerika Serikat 37 sen atau senilai 142.494.088 rupiah 87 sen. Tidak ada pula fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa John Irfan Kenway mempunyai kontribusi sehingga Agus Supriyatna bertambah kekayaannya sebesar 17.773.600.000 rupiah. Perlu kami sampaikan pula bahwa terdakwa John Irfan Kenway juga terbukti tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini didukung oleh uraian keterangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini. Selanjutnya tidak kami bacakan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengiriman uang dari PT Diratama Jaya Mandiri kepada Lejardo Pte Ltd sebesar 10.950.826 dolar Amerika Serikat 37 sen atau senilai 146.384.494.088 rupiah 87 sen bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan Lejardo Pte Ltd yang diantaranya adalah pengadaan spare part untuk helikopter AW101 yang dibeli oleh PT Diratama Jaya Mandiri guna melengkapi kontrak jual beli helikopter AW101 berdasarkan kontrak nomor KJB dan seterusnya vide bukti T13. Berdasarkan seluruh uraian unsur perbuatan melawan hukum yang telah disampaikan di atas, kami tim penasihat hukum berkesimpulan bahwa terdakwa John Irfan Kenway tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam uraian unsur perbuatan melawan hukum dakwaan alternatif ke-1. Selanjutnya disemula. Izin Yang Mulia untuk melanjutkan. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya.